Dan setelah sekian lama menyembunyikan itu, terus aduh ini kita menangis pertama kali di sini. Dan Kak Rani ternyata bisa lihat. Kayaknya kita perlu ngobrol banyak deh Kak Rani. Gue podcastkan ceritamu. Terpilih menjadi gubernur NTT melalui hasil polling salah satu media lokal dan perempuan. Wow, ini luar biasa banget ya pastinya. So langsung aja kita ngobrol sama calon gubernur NTT menurut polling media lokal tersebut. Kenapa ya sampai bisa terpilih ya? Saya jadi penasaran nih. Langsung aja kita kenalan sama Kakak Dewi Melania Trianti Leba SHMIKOM. Hai Kakak. Hai, selamat hari Hari apa kasih aja sayang. deh? Oh ya karena pakai pink ya. Karena pakai Hari pink, kasih hari kasih sayang sayang. ya, bener juga nih. Selain kasih sayang, kasih duit juga jangan lupa. Oh boleh ya, penting banget. Tapi kayaknya aku lihat lebih butuh perhatian. Jadi kayaknya kasih perhatian ya. Ya kasih perhatian Boleh. ketika ekspresi perhatian. Oh Ya. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. apa Harus kabar tuh. Kak Karani ya? Panggilannya Iya. kakak atau mbak atau nona atau sayang? Aduh, kalau sayang kayaknya agak jangan Agak kamu gimana yang ya? nanggung, yang lain dong. Karani aja Iya, ya? Oke aja. Karani. Aku Salam juga panggil kenal Kak, ya. Kak Dewi ya panggilan akrabnya Iya Kak ya. Dewi. Biasanya Kak Dewi atau Kak Dela. Kak Dela aja berarti Oke lebih Dela. akrab Dela ya. aja juga boleh sih. Oh Dela aja ya? Iya. Oke Del. Iya. Hey, Adele, hey, someone like you. Aduh, isi on me aja deh. Oke, by the way kita ngobrol sama Kak Dela yang terpilih menurut hasil polling salah satu media lokal Kak sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan itu benar-benar aduh news yang bikin shock juga ya, kok bisa sampai terpilih, dan ini perempuan loh, kok nggak ada yang cowoknya gitu. Ini boleh tahu nggak? Tahu nggak kalau terpilih juga? Jujur, beta sendiri sudah tahu ya Kak. Oh. Atau kalau nama tuh masuk dalam bursa. Jadi tiba-tiba itu sekitar jam, oh di handphone yang satu sih ada. Wih, gila, handphonenya banyak ya. Tuh nanti caca, kayak sombong. Jadi beta cerita ulang. Jadi Oh. awalnya itu beta tahu sekitar jam 12 atau jam 11, hampir mau jam 12 malam. Jadi kan kalau mau tidur handphone pasti di silent kan. Terus bangun karena mau ke kamar kecil, terus lihat ada panggilan tak terjawab banyak. Terus masuklah di invite ke grup menuju NTT 1. Wow. Menuju NTT 1. Di situ tuh ada beberapa banyak orang penting, tokoh-tokoh politik NTT juga yang ada di situ, dan anggotanya sekitar 300-an orang di situ. Dan yang beta kenal di situ cuma 2 orang. Admin pun beta sampai kenal intens dengan yang admin yang invite, terus bilang iya Kak, jadi mereka survei juga di lapangan kalau ternyata milenial yang bisa berkecimpung di dunia politik dan namanya juga mungkin bisa dipercaya oleh masyarakat, bukan dari beta sendiri ya, tapi dari pandangan orang-orang politik itu, makanya nama Dewi dikasih masuk ke situ. Terus bahkan beta sendiri langsung kayak, aduh ini kan polling siapa aja bisa bikin kan, ini antara dua, mau emang benar-benar mau menggaungkan pilkada 2024 ini mulai dari sekarang, atau yang keduanya, atau jangan-jangan mau menjatuhkan beta kayak gitu, kayak ih lu jangan bermimpi, lu halu atau apa gitu kan. Jadi beta sempat konfirmasi lagi sama adminnya. Jujur jadi ada chat mereka dari orang-orang parpol di NTT juga yang memang dikasih ke beta pribadi kalau memang nama beta itu yang masuk untuk jalur milenialnya sebagai salah satu calon gubernur di situ Kak. Memang ada berapa orang Ada berapa ya? 12 atau 11? seleksi mereka dari 12 orang itu? Kalau milenial beta sudah ada nama-nama yang kompetitor lain. Cuman beta pun nama saya beta lihat. Yang di situ yang ada. Kalau yang untuk senior tuh yang lebih banyak, lebih dari 10 yang ada di grup untuk polling itu. Kita sudah tahu juga. Jujur kalau ditanya kayak itu, aduh, malah kayak takut itu jadi bumerang buat beta sendiri sebenarnya. Oke. Ada nggak mereka sampaikan nggak alasan mereka kenapa memilih Dela? Nah, beta langsung tanya tuh, alasannya kenapa nih kok beta dipilih, terus dihubunginya bilang, coba telepon sama si ketua ini nih, ketua yang bikin polling. Terus boleh bagi kontaknya, terus beta coba untuk telepon, untuk cerita, bilangnya tetap kembali seperti yang beta cerita di awal, kalau mereka memang survei bahwa ini anak nih gimana, latar belakangnya gimana, pendidikannya gimana, terus dia juga cukup aktif di sosial media, terus juga kalau dari pekerjaannya juga pekerjaan yang melibatkan masyarakat banyak juga kan, terus sering host, kebetulan jurnalis juga. Jadi mungkin mereka lihat juga karena banyak senior-senior NTT juga yang sebelumnya jadi jurnalis terus melangkah ke arah politik. Kan banyak kan, salah satu contohnya kayak Putra Nababan, ya kan, itu kan dari Metro TV terus jadi kadernya PDI juga, terus Kakak Ansi Lema, terus
Iya, kebanyakan Iya, juga banyak. dari dunia jurnalistik ya, seorang jurnalis, dunia media, kebanyakan Bener. kayak gitu yang naik ke atau Di invite lah bergabung sama partai. politik. Tapi kamu sendiri emang niat juga? Aduh, kalau Niat beta, nah beta nih serba salah kalau mau jawab gini karena jujur pernah ada satu insiden yang membuat orang partai itu menganggapi salah satu hal yang lelucon sebenarnya. Jadi adalah kayak bercandaan-bercandaan di komentar Instagram, di postingannya Beta. Beta cuma posting kayak foto, tapi banyak yang komen di situ kayak, aduh calon gubernur NTT gini. Terus ada salah satu komen yang bilang gini, masa sih mau bikin apa kalau lo jadi gubernur, mau bikin apa, kayak jadi kayak soalnya jatuhnya nyinyir kan. Terus di screenshot sama orang yang masukin Beta ke grup itu, terus dibilang kenapa dia bikin kayak gini, dia tidak menghargai kita, yang sebenarnya ini nih kita bukan cuma mau asal-asalan loh, kayak jangan dipikir kalau ini nih kayak halu gitu. Jadi maka di sosial media pun Beta agak sedikit gak mau terlalu bahas tentang itu karena takutnya melukai pihak yang mempercayakan betul. Beta di polling milenial, posisi milenial. Dan satu sisinya kalau dari Beta pribadi jujur untuk mau ke arah itu belum ada niat sih jujur, karena itu minta apa ya, ada dua kemungkinan, kalau maju puji Tuhan alhamdulillah, kalau tidak kan ditertawakan semuanya dan aduh dompet kering kakak, lebih kepada itu. Jadi kayak kalau budgetnya ya kalau low budget Mendingan kayak lu tahu kita diri yang sih. bahasa kasar begitu suka. Dan Beta pun pengalaman keluarga juga banyak yang terjun ke dunia politik dan belum menjadi pemenang atau belum lolos, Mungkin belum juga kamu lihat dari berhasil. latar belakang keluarga juga ya, Iya, belum berhasil. bener. Aduh, kayaknya memang bukan di dunia itu deh kayaknya. Iya, Sepertinya cuman itu. Sonde mau kayak sekarang udah kayak kita belum tahu ya kan ke depan kita Sonde tahu Belum kan tahu seperti ya, apa, betul iya. Kak. Jadi belum mau memastikan dulu ya atau tidak mengikuti gitu kan ya. Dilihat dari Ya, atau tidak. faktor-faktor X dulu. Lihat dulu siapa yang rebutan sekarang. Oh ya, rebutan. Baru mau berebut nih, suka merebut berarti nih bahaya. Tapi kalau dari hasil polling survei ini, itu pollingnya dari seluruh NTT atau yang mereka sempat kasih tahu juga surveinya? Kalau itu untuk seluruh NTT sih Kak. Survei yang dilakukan di seluruh NTT Iya, oleh di seluruh media NTT. lokal ini Iya, gitu. iya. Butuh berapa lama sampai akhirnya menemukan hasil? Mereka sempat ngobrol Berapa nggak? lama ya? Surveinya udah sejak kapan sih sebenarnya? Polling ini udah dijalani sejak kapan sih? Aduh, sejak kapan ya Kak? Beta juga sudah tahu. Mana Sekarang ini sebulan sekian nih. Bukan, maksudnya Kayaknya- sebelum pengumuman itu sebelum udah itu. dilakukan berapa lama? 2 minggu kalau saya salah. pollingnya 2 minggu Dua doang. mingguan kayaknya. Oh, 2 minggu doang pollingnya dan itu di seluruh NTT gitu. Iya, seluruh NTT. Bahkan Beta pun sonde Menurut si media lokal mengatakan iya, begitu. sempat bagikan juga linknya sih. Karena kayak Beta sudah tahu tanggapan orang tentang hal itu kan, baru kayak Dewi pasti akan Dewi lu siapa kalau lu mau maju begini-begini, pasti akan ada nyinyiran seperti itu kan. Semua orang manusia itu ada dembai ada sonbai. Nah, asli. Ada kritik, ada pujian. Jadi ketemu semua harus terima semua toh. Ah. Betul Kak ya. Jadi untuk pollingnya sendiri mungkin dong buat depung waktu, durasi waktu 2 minggu. Terus ada lagi dem polling berikutnya lagi. Oh begitu, dan itu kamu langsung yang terpilih ya di media lokal tersebut, langsung mencetak gitu keluar gitu hasilnya. Lalu imbasnya apa nih setelah itu? Setelah Kamu. itu bahkan apa ya, jadi kalau mau omong di sini nih Omong sayang. Satu-satunya tempat di mana lu bisa omong sayang. jadi apa ya kalau dia bahasa gaulnya, jadi banyak teman sama orang-orang partai, senior-senior yang sudah lebih dahulu di dunia politik, jadi tukaran kontak, terus diajak benar-benar ya join ke partai ini ya. Oh siap kakak, nanti tapi kayak begitu tapi Tapi belum banyak partai ya banyak mau yang menggait gitu. Oh, Biasa kan kayak gitu iya, ya. Wah, ini kayak- peluang nih. iya Dewi ayo sini sama kita aja ini gini kan. Sudah mulai sih Kak, mulai banyak yang hubungi, terus masuk ke grup inilah, grup itulah, grup inilah. Berarti HP kamu grupnya banyak Jangan banget. nomor handphone jadinya kayak sebar juga dong. Oh itu imbas dari Iya. hal tersebut ya. Menurut kamu itu imbas positif atau cukup merepotkan kamu? Positif karena banyak relasi lagi kan, banyak link, karena kebetulan juga kerja di media, jadi kayak kalau mau update berita tentang daerah manapun kita udah punya connection nih sekarang. Tapi kalau untuk pribadi kayak aduh baterai cepat habis dan merepotkan jujur. Iya ini Dan paling males kan kalau nomor baru tiba-tiba belum Iya. ada kontak Betul. chat atau SMS, tiba-tiba telepon. Aduh Aduh, Kak, itu maunya Kak nih mau butuh apa? Dan Kak percaya ada satu hal lucu loh Apa Kak. tuh, apa Jadi tuh? waktu polling itu
Ini bukan mau menyudutkan salah satu pihak, Iya. tapi polling itu ada yang tiba-tiba chat ke Dewi bilang gini, halo Kak Dewi, memang sudah layak Kak Dewi untuk masuk ke bursa calon gubernur. Boleh bantu kami untuk semen dan kerikil. Langsung Mbak bilang begini di grup keluarga, kau tahu mau jadi gubernur orang minta semen. Waduh, lucu banget ya kisah-kisahnya, belum jadi langsung Banyak yang pasir, kerikil. Apa tambah keramik tambah soda kayak, kok. keramik soda kok Mama. Terus ada yang bilang, jangan lupa Dewi, ini tante udah ngurus dari kecil loh. Itu yang lucu juga, kesemandi dari kecil. Maunya kayak tante penawar baru di BPHP-in. Ini tante dari mana? Aduh, apa maksud ya? Oh, kayak gitu. Jadi itu imbas dari hasil polling itu keluar ya di media Iya. lokal. Ternyata geger juga ya, dan kamu sibuk Aduh. juga ya meladeni WA ataupun SMS yang kayak gitu. Iya. Itu betul. udah berapa lama ya sejak itu dikeluarin ya? Polling itu ya. Aduh, Udah lewat berapa bulan ya? Tahu berapa bulan ya? 2 bulan. Satu kok, satu sebulan kok. ya, udah lewat Sebulan. Masih sama euforianya. Masih. Jadi kemarin kan sempat keluar Kupang, Mhm. terus ada acara di Bali, ketemu sama teman-teman yang dari luar NTT, terus kayak, wih kemarin dengar lagi gini. Nah, tahu dari mana? Kayak gini. Karena ini juga deh ada di grup-grup kita juga di share, Oh, sampai linknya di-share, polling-pollingnya di share, jadi pada tahu. Terus kayak, aduh, kira maksudnya itu bisa ada diam-diam supaya jangan dibahas, tapi ternyata masih bahas juga. Jadi kalau ketemu orang sekarang kalau kita, hei jangan ibu gubernur, kayak siapa? Akhirnya jadi itu cuma bikin supaya kayak tidak menyakiti pihak manapun, cuma jangan lupa dukung ya nanti. Iya, maksudnya untuk have fun aja gitu ya, dengan Iya. apa yang ada, nikmati aja, jalan aja, enjoy Iya, aja gitu. yang penting tidak menyinggung partai Partai politik manapun, manapun. dan yang membuat lembaga surveinya juga. Betul, itu satu. Itu sikap yang sangat bijak Benar. sekali. Nah, kita ngomongin soal profesinya Kak Dela deh. Profesinya apa Kak sekarang, hari-hari kegiatannya? Sekarang profesinya nganggur. Masih jurnalis sih Kak, masih jurnalis. Masih terikat dengan MNC Media juga. Kemarin baru pulang dari Jakarta urus kontrak lagi. Karena kita sekarang lagi mau running iklan di sini boleh Kak? Oke. Ya kita lagi running juga. Sekarang kan lagi bangun iNews sama Iya, iNews. RCTI. Kita lagi on the way buat MNC sama RCTI juga. Yang di sini kan udah ada tuh. Iya, nanti kita akan gabung sama kantor Perindo. Oh. Iya, jadi Perindo sama MNC langsung di situ. Rencananya sih akan ada MNC Land-nya juga. Jadi doakan kami Dikembangin ya, Iya, di Kupang dikembang ya, untuk kan di Kupang. Dan NTT. emang kalau untuk NTT ya kayaknya. Iya, NTT. Oke, nice. Cuman memang fokusnya di Kupang. Iya. Untuk di daerah-daerah belum ada karena kita masih pakai country, tapi kantor Iya. pusatnya di Kupang. Dan sekarang juga bentar lagi kita bakal open recruitment. Jadi yang punya bakat dan talenta di bidang jurnalis jangan lupa. Iya. Oh iya, Iklannya di podcast. akan ada X with Oh, nonton berarti dia nonton nih kalau udah Oh, X, iya. berarti nonton nih dia. Oh gitu ya Kak ya. Jadi aduh, open recruitment nih guys. Tapi ingat umur juga ya. Iya. Cari yang muda-muda belia dong ya pasti. Iya, tapi kekuatan orang dalam juga bisa. Soalnya dekat. Bisa sama orang dalam. Nanti kita akan bahas topik tentang orang dalam tapi next time. Banyak orang yang terkunci dalam kantor. Oke Kak Dela. Jadi itu aktivitasnya sekarang ya, tetap Iya. berkecimpung di dunia ini. Kenapa tertarik dengan media dan jurnalis? Kenapa tertarik dengan dunia media? Mungkin karena beta menemukan beta passionnya di situ. Sejak kapan? Kalau untuk menemukannya sejak mulai ada Instagram, oh enggak. Kalau untuk jadi pekerja media sendiri ini lebih kepada kecebur sih beta untuk yang Diceburin dunia sama orang iya gitu. kayak jurnalis ini. Jadi awalnya kan sebelumnya di pekerja radio dulu, tapi kalau TV emang udah pernah, cuman host-host gitu aja. Tapi untuk dunia berita belum sama sekali. Jadi waktu lulus, puji Tuhan dengan bakat yang udah beta dapat di radio dan televisi lokal, itu cobalah ke ibu kota, ke Jakarta. Terus lihat, itu karena lihat dulu di postingan Instagram ada sekolah private presenting. Jadi coba untuk ke sana, coba sekolah, dia sekolahnya 3 hari. Sekolah 3 hari dan benar-benar private, itu dipilih hanya 4 orang aja. Oh, Jadi benar-benar yang mentornya itu pilih yang dari Jakarta perwakilan 1 orang, dari Bandung 1 orang, dari Surabaya 1 orang, dari Indonesia Timur 1 orang. Nah, jadi waktu itu beta yang dipilih dari NTT untuk batch berapa ya kita ya? Lupa, beta bukan terlalu lama. Terus ke sekolah presenting, tukar pikiran. Awalnya emang cuma bawa pakaian seadanya aja, karena pikir kayak yaudah habis sekolah pulang lah, kembali ke Kupang. Karena waktu itu umur 21 tahun. Masih muda juga kan, apalagi anak bungsu Kak, belum diizinkan untuk merantau terlalu jauh kan. Beta masih sendiri di nekat sana. Ya? Cukup nekat ya merantau Iya, ya. cukup nekat, betul Kak. Jadi semua masih bilang, iya udah nanti Dewi pulang. Bahkan beta ke sana pun diantar juga sama
beta pun kawan kepercayaan untuk ke sana untuk temani awalnya untuk sekolah. Terus setelah beta sekolah di presenting, tukar pikiran sama mentornya kayak, ih sayang banget loh, kamu ini kayaknya punya bakat juga di bidang media, bidang jurnalis. Karena itu memang lebih kepada berita yang sekolah yang beta ambil. Jangan, mending kamu coba-coba aja dulu ke MNC, ke CNN, ke Indonesia dan beberapa TV lainnya. Terus beta bilang, bisa nggak ya kayak kita dari ini masih dianggap nggak ya, bener-bener terbuka nggak itu. Iseng-iseng lah buka job street, ternyata ada juga kan lowongan pekerjaan atau pekerja media di TV nasional. Kita coba apply, terus kan, oh ini kayaknya belum ada pengalaman nih, cuman ini aja, tapi belum ada pengalaman di dunia berita. Dan alhasil dengan perjalanan panjang dan juga berkat doa dari mama dan mama mertua, dari berdoa dari biar agak lucu sedikit ya kak, berdoa dan kerja keras dan pasti itu benar-betul beta pergumulan yang bahkan hal lucu kak kalau beta masuk ke dunia MNC. Jadi akhirnya setelah beta kerja di MNC sampai saat ini, beta setiap kali lewat kantornya MNC itu beta selalu gini, aduh dalam Tuhan Yesus beta terus kerja di sini, Tuhan Yesus beta kerja di sini. Sampai kalau beta lewat yang ojek atau DB kawan ini beta kan, ini sama beta mau ijak di MNC pengurung, beta harus di sini. Jadi kayak itu tuh cerita yang benar-benar kayak impian ya. Aduh Tuhan ya, bener sih kalau kita melibatkan Tuhan tuh sonde ada yang sonde mungkin. Amin. Jadi singkat cerita, beta terima kasih dengan Gustaf Aulia, itu ex presenternya RCTI. Dia yang membuka beta pikiran untuk kayak bilang, terus stay di sini saja. Alhasil setelah diterima di MNC, beta coba info ke keluarga dan semua dengan pertimbangan yang kayak, oke ini anak bisa deh, coba aja kita lepas dulu di sana. Maka 21 tahun Indonesia langsung merantau di Jakarta. Oh, berapa tahun di Jakarta? Berapa tahun ya? 4 tahun ya, lumayan ya 4 tahun, dan itu di MNC ya? Iya di MNC. Itu SA sebagai? Di sana jurnalis, reporter. Jadi waktu itu tuh MNC mereka pilihnya, Dewi mau di MNC mana nih, MNC TV atau mau yang MNC radionya, karena ada Global Radio kan. Jadi awalnya sempat di radionya dulu, sempat di Global Radio, terus sembari baca-baca skrip, di beritanya juga kan. Terus dicoba bilang, yaudah kita coba yuk, coba naik ke lantai 9 nih, coba kita tes ke MNC beritanya, langsung join ke MNC Newsnya. Oke, wah langsung ya, berarti langsung, emang kamu bagus banget ya, kamu nimba pengalaman, belajar dari orang-orang pintar juga yang ada di sana. Bener. Itu ilmu yang didapat secara gratis lagi ya, kamu dapetin di sana. Dan dibayar lagi kamu, bukannya ilmu gratis aja, kamu juga dibayar dapat ilmu lagi. Wah. Dan susah, betul-betul susah ya untuk masuk di dunia jurnalis. Iya. Pasti kamu udah tahu pengalaman susahnya kayak gimana. Terus perbedaan di sana dan di sini gimana? Perbedaannya tanggung jawabnya lebih besar di sini ternyata pemirsa. Karena kalau di sana kan kita cuman udah disuruh banget nih sama kayak udah ada tornya kayak gini aja. Iya, langsung aja dia langsung turun ke lapangan, ini digarap ya. Kita jadi produser kecil di lapangan kan. Nah, kalau di sini kita ngegarap semuanya kita ya. Kita yang ngegarap, kita yang kirim. Kita yang bertanggung jawab harus. Dan di sini kan karena saling kenal juga kan. Terus jadi kalau ada berita yang agak sensitif tuh maunya di balik layar aja, karena takut kalau terlalu up ke sosial media ya nanti bakal kayak kenapa sih ya? Dewi lo kenapa lu beta keluarga terlalu banyak orang yang tahu, gini-gini. BEM privacy kan udah banyak yang tahu juga kan, rumah segala macam. Jadi cukup mengganggu di sini. Jadi banyak yang bilang, "Dewi kok di sini taring banyak kayak, lu pun taring kan keluar dari berita." Ada di belakang layar. Cuma kita sering posting di sosial media. Kayak kasus yang viral kemarin itu benar-benar kejar mati-matian buat benar-benar tahu di berita udah sampai mana. Karena kan itu juga bahaya kan. Betul, tapi makanya kita di balik layar aja lah pemirsa. Berarti kamu nulis ya? Iya, nulis juga. Aku bagian ada berita di mana kita. Kalau editing enggak, editing ada. Nulis. Iya, kayak bikin naskah berita. Bikin naskah berita untuk dikasih di editornya. Iya. Jadi ibaratnya kalau di sini tuh masih junior produser. Junior produsernya. Oke, luar biasa banget ya. Aduh, kamu umurnya berapa sekarang, Sah? Nggak usah disebut umur ya. Sekarang umurnya sensitif ya. Iya, baru 22 kan kalau nggak salah ya. 22. Kebetulan baru diduakan juga. Enggak. Semuanya Sarimi Kak, Sarimi si 2. Nama produk Tit. Jangan lupa ya. Bayar iklan dikata royalty ya. Oke Kak Dela. Jadi sekarang sibuk sama dunia jurnalis. Iya. Kak Dela ini kalau kita lihat ya, orangnya tuh ceria banget ya.
kayak gini, kayak kita ngobrol aja dari tadi hampir 1 jam ya kita ngomong, ini kan orangnya ketawa ceria. Biasanya orang yang sering ketawa dan ceria itu rapuh banget di dalam. Benar. Orang yang menyimpan banyak sekali kesedihan. Kok kayak tahu gitu. ya? Tapi Jangan-jangan Mama ditutup- Dede. Ya. Mama Dede curhat Mak. Beda. Itu jangan-jangan kenapa nih gitu. Dan kita juga pengen tahu kehidupan pribadinya Kak Dela ya. Orangnya ceria kayak gini tapi menyimpan sesuatu. Benar nggak sih ada menyimpan sesuatu? Benar. Aduh, ini saya langsung berkaca-kaca ya orang keluar. Karena ini belum pernah ada yang bisa tebak kayak gini loh Kak. Oh ya? Di luar Beta punya dokter pribadi, psikolog, psikiater. Oke. Kenapa Kak Lilik seperti itu? Ya, karena biasanya orang yang sering banyak ketawa, sering banyak bercanda dengan mata yang itu menipu sebenarnya. Mereka pakai topeng gitu. Karena jujur ada hal yang benar-benar mau disembunyikan banget untuk nggak diketahui. Dan itu Benar. kebanyakan adalah kesedihan atau hal yang paling mendasar di hati yang menyakitkan banget. Kayak gitu. Dan itu yang sulit banget untuk mau ngungkapin ya ketika sudah dapat di publik yang ternyata masih simpan nih gitu. Susah dikeluarin. Akhirnya dikeluarin dengan senyuman, dengan candaan. Kenapa Kak? Ini kayaknya berhubungan sama sesuatu yang agak Apalagi kalau kayak gini nih bahasa psikolognya udah tahu ya, agak gugup, agak takut mau cerita atau enggak. Iya, kayaknya dengan hati deh ini kayaknya. Hati yang terluka kayaknya. Oke, kalau untuk halnya emang Kakak nih orang yang pertama untuk di Kota Kupang yang bisa menebak beta seperti itu. Oh ya? Mm-mm. Saya tersandung saya. Betul Kak, serius. Oh, iya. Kalau pengalaman sebelumnya di Jakarta, malah psikolognya sendiri yang langsung wawancara. Poppy Amelia, tahu? Oh tahu Nah, tahu. dia kan ini kan. Oh, itu? Aku sempat wawancara itu gini, hey kamu kayaknya you're not okay. Yes. Dia kayak, masa? Langsung minta nomor telepon. Aku akan siap bantu kamu kok. Langsung curhat dan ternyata oke, itu baru bener ketemu orang setelah sekian lama trouble yang beta alami sebelum-sebelumnya, berani cerita ke dia. Dan kenapa beta langsung begini, karena Sonde menyangka kalau Kak ternyata bisa baca kalau beta menyembunyikan sesuatu, karena itu bisa jadi bumerang juga mungkin untuk beta. Di dunia ini apalagi ya. Bahkan itu pun hal yang buat beta minder kalau untuk mau menuju ke arah percintaan. Iya. Bukan dari beta pribadi ya, Iya, tapi aduh. Iya. Memang terlihat banget, Beb. Dan setelah sekian lama menyembunyikan itu, terus aduh ini kita menangis pertama kali di sini, dan Kak Rani ternyata bisa lihat. Kayaknya kita perlu ngobrol banyak nih Kak Rani. Aku mau ngomong gini sih ke Dela. Orang yang nggak tahu kamu, Del. Ya mungkin aku juga salah ya. Mungkin ini entahlah, tapi orang berpikir kamu sombong. Oh gitu Serius. ya Kak. Ini orang nih kayaknya sombong Betul, deh gitu. Bukan, kamu nggak sombong, tapi ternyata aku baru tahu kamu nutupin sebenarnya. Kayak gitu. Kemarin sempat mau coba melukat juga. Oh. Ya itu. Kemarin sempat mau mencoba, Oh, terus si orang belinya bilang, kamu buat masalah ini ya? Terus kayak wah ketebak gini. Terus ya ini ada dua loh, kalau kamu post di sosial media berarti ada satu hal yang gini-gini, atau kamu cuma mau untuk kebutuhan konten. Jadi kamu perbaiki dirinya dulu, nanti datang lagi ke Bali kita coba untuk perbaiki. Tapi gini, kamu butuh support system, Beb. Oh serius? Butuh orang yang mensupport, nggak Iya, bisa kamu benar. sendiri. Dan kalau orang yang support kamu percaya aja udah lukain juga, nah itu akan makin ini berat kayak kamu benar. untuk mempercayai lagi. Untuk Susah betul Kak. sulit. Jujur beta untuk teman dekat pun itu aduh. Mungkin orang lihat di Instagram Ini kamu followersnya temennya banyak nih, tapi temen Iya. dekat nggak ada. Iya, benar. Kayak gitu. Aduh, lebih kepada Jadi betul loh ini ya. Kak, serius. Iya, Teman dekat yang benar-benar tahu banget Iya. itu susah kan. Susah. Tutup banget. Bahkan teman-teman di sini pun banyak yang belum. Kelihatan kamu mudah bergaul, tapi Iya. nggak ada teman yang Bener. dekat tuh nggak ada. Iya, alamat rumah pun cuma teman dekat aja yang tahu, yang benar-benar alamat rumah sesungguhnya. Kalau yang kayak tempat nongkrong itu kan banyak yang tahu. Jadi benar-benar lebih ke introvert atau apa ya Kak? Bukan jujurnya? introvert, Beb. Minder kayaknya. Aku boleh ngomong nggak sih? Iya jujur. Kamu udah masuk ke mental juga nih, udah. Mohon maaf ya, Iya. agak sakit gitu. Benar. secara mentalnya. Jadi harus kamu bisa ekstrovert, kadang bisa introvert. Benar, kayak iya. gitu. Nah, ini yang berhubungan dengan kesehatan mental sih sebenarnya. Dan ini kamu nggak boleh simpan. Iya benar. Harus benar-benar dilepas, di healing benar-benar nih biar. Benar. 2019 tuh aku sakit banget loh Kak, 2019. Terus sampai 4 psikiater aku datangin. Ini kita cerita di sini di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Terus Poppy, Katifa, terus yang satunya lagi ini di Rumah Sakit Menteng.
Itu bahkan beta sampai disuruh tulis buku berbab-bab di buku putih itu. Itu untuk karena belum bisa memaafkan apa yang terjadi sebelumnya. Dan kenapa beta sampai masih berkecimpung di dunia media ini, biar orang kalau ketemu Dewi tuh orang nggak bahas tentang semua orang juga terlahir dari sempurna. Yes. Dan semua orang juga bisa bikin mistake, kesalahan juga. Cuman kenapa jadi Disorotin iya, terus, itu kenapa? tuh, dan itu juga mungkin yang bikin beta untuk jadi minder di urusan asmara. Itu salah satu. Terus kayak kamu sebenarnya bisa loh, sebenarnya bisa tampil, sebenarnya bisa terbuka gitu. Tapi karena tiba-tiba kamu memikirkan kembali itu, membuat niat kamu yang udah mau maju nih jadi redup lagi. Kayak belum siap Yes, gitu. padahal sebenarnya kamu ready untuk itu. Masa sih Kak? Jujur, kamu ready untuk itu. Tapi terlalu banyak kamu pikirkan dan bebanmu juga terlalu besar. Yang Trauma juga sih kayaknya. traumatisnya itu tadi beban trauma itu. Nah ini yang perlu di-healing tadi aku bilang. Dan memang nggak bisa cepat untuk healing. Karena udah lama kamu nyimpannya. Itu agak repot. Cuman aku sih pengen ngomong sama kalian-kalian yang udah ngejudge kamu, yang udah nyorotin kamu kayak gitu. Aduh ya ampun. Kalian kayak orang baru tinggal di goa aja gitu ya. Everyone tuh semua orang punya masa lalunya masing-masing ya. Bukan hak kalian untuk menghakimi gitu. Iya. Cuman Tuhan yang punya hak kayak gitu. Jadi kalian yang masih kayak gitu, wow, gak usah hidup deh di dunia ini, dunia lain aja deh. Kayak gitu, udah gak zaman lagi kayak gini ya. Yang pasti aku senang kamu orang yang kuat, bagus, kuat, survive sampai saat ini itu karena kekuatan kamu dari dalam juga yang muncul untuk itu. Wah kalau kamu jadi orang lain mungkin udah akhirin hidup. Aduh. Udah lama akhirin Udah hidup. jalan yang salah Udah mungkin. jalan yang Sekarang udah salah nggak di juga. sini ya. Iya. Sekarang lagi di buka open tato. Semangat lagi Beb, semangat lagi. Iya. Aduh, sosok seorang Dela kita bisa lihat aslinya di sini ya. Hanya di Ku Podcast loh yang bisa. Iya, bikin menyajikan nangis. ini. Aduh, ini perdana loh Channel nangis. perdana loh kalian lihat ini yang sosok rapuhnya dia. Tapi hanya untuk saat ini aja lihat rapu, orangnya kuat kok sebenarnya. Kamu Jadi orang kalau yang emang sangat tentang family itu emang akan kayak yes. Karena bukan kamu aja, semua orang punya background yang sama juga kayak kamu. Iya. Hanya mereka nggak berani juga untuk menghadapi itu ya. Mungkin memang kalau Kadila butuh tadi ya, kayak teman dekat, psikolog, dan sudah menuju ke 4 psikolog malahnya untuk mental healthy-nya itu. Aku sih pengen bantu ya Kak, Kadila aku pengen bantu. Bukan apa-apa sih, ini hanya untuk bisa mencari solusi healing terbaik melalui ini ada kartu di sini namanya kartu Gaya. Ini kartu Gaya ini adalah kartu yang cantik banget nih, kartu tentang energi untuk bisa hal baik sih sebenarnya ini. Untuk tarot bisa, ya, jatuhnya tarot ya. tarot tapi ini versi yang berbeda gitu. Oke. Tarot tuh ada banyak versi. Nah, ini versi di mana bisa membantu Kak Dela untuk healing ya, untuk memperbaiki apa yang menjadi bebannya Kak Dela. Kak Dela tarik 3 aja, dia nggak banyak-banyak ya. Terserah yang mana Terserah aja. yang mana, tapi jangan dibuka ya. Oke. Ini kita hanya untuk have fun aja. 2, 3. Oke. Udah nih, aku ngasih solusinya buat Kak Dela. Apa yang harus dilakukan? Cintai dirimu sendiri, Kak. Love yourself, oke? Ini kartu self, ini kartunya. Ini menunjukkan tentang you have to menghargai dirimu, cintai dirimu daripada apapun. Itu yang paling utama, Kak. Kunci yang paling utama. Cintailah dirimu sendiri. Mengaca dan katakan, aku kuat, aku cantik, aku hebat, aku nggak butuh kalian yang kayak gini. Mengaca dan katakan itu pada dirimu. Self, cintai dirimu sendiri, itu yang pertama. Healing yang pertama harus kamu lakukan itu dulu, nggak usah mikir yang lain. Love yourself first. Be brave, menjadi berani. Keluarkan kata-kata. Kamu ngomong, jangan tutup gitu. Jangan tutup. Kamu ngomong sesuatu, ungkapin kayak naga yang menyemburkan api. Jadi ungkapin, harus dikeluarin sesakit apapun. Mungkin buat orang itu dengar dia sakit atau apa, tapi itu yang justru kamu sakitnya di situ. Jadi keluarin aja gitu. Jangan disimpan terus, karena bara api kalau terlalu banyak disimpan, kamu panas sendiri kan, kamu sakit kan, kamu kebakar sendiri kan, bakar juga mereka. Kok jadi jahat ya? Nah, Maunya kita untuk self ibaratnya kayak nggak enakan sama orang tapi orang seenaknya sama kita. Nah, kayak gitu. Itu yang mulai kamu rubah lagi. Dan yang ketiga, lawan. Jangan hanya mau ditindas, diremehin, lawan mereka. Wow, gila nih kartu benar-benar ngasih tahu apa yang harus kamu lakukan untuk self healing kamu.
cintai dirimu, berani untuk berkata, dan lawan. Kamu punya kemampuan untuk melawan itu. Melawan bukan berarti harus berkelahi ya. Lawan dengan sesuatu yang bisa buat mereka wow. Oke. Sesuatu yang, dan lawan arti kata di sini juga, kamu kan karena dilema kan? Dilema nih, aduh aku mesti ngapain nih? Bener. Ikuti kata hatimu yang paling dalam. Kalau bilang ngomong-ngomong gitu. Kalau bilang balik berkata, serang lagi gitu. Ngomong aja, lawan. Kamu selama ini terlalu nahan ya. Iya, jaga perasaan orang. Iya. Itu dia untuk self healing kamu dari kartu gaya ini. Tapi yang paling utama dari semua ini ya adalah banyak kamu minta sama Tuhan. Semua ini kamu nggak bisa lakuin kalau kamu nggak minta Tuhan kekuatan untuk itu. Gitu. Minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku kekuatan buat aku bisa mencintai diriku. Tuhan kasih aku kekuatan untuk aku berani berkata-kata. Tuhan kasih aku kekuatan untuk aku berani melawan mereka yang menindas aku. Pasti Tuhan akan ngasih. Kayak kamu ngomong, Tuhan aku akan kerja di MNC. Tuhan aku akan kerja di MNC. Kata-kata perkatakan itu terus gitu. Dan imani itu dengan doa. Pasti Tuhan akan tolong dan bantu. Itu healing yang paling utama dan jalan keluar. Cuman kadang kalau soal percintaan tuh kayak dibolak-balik ya kalau sama Tuhan ya, kayak Tuhan yang ini bukan sih, kayak kemarin kayaknya udah menjawab ini tapi tiba-tiba enggak Sebenarnya gitu. bukan dibolak-balik. Atau gimana sih, ya? Kita yang nggak peka. Oh gitu Ngerti ya. nggak? Tuhan udah ngasih jawaban sebenarnya. Cuman kita nggak bisa baca situasi. Oke. Ketika kita udah tahu kita udah nggak nyaman, ketika kita tahu keluarganya kayak gini, itu udah Tuhan ngasih jawaban. Kayak bilang, Kita yang nggak peka aja. Oke, mungkin itu versi terbaik menurut Yes. Tuhan yang kita sendiri Nggak tahu. Oh, kita karena gini, kenapa? Hidup tuh pilihan, Beb. Tuhan ngasih pilihan sama kita, tapi kan kita yang milih, ya nggak? Ini ada jalan kiri dan kanan nih. Kanan neraka, kiri surga. Contoh aja ya. Kamu pilih yang mana? Tuhan udah ngasih tanda nih, lampu udah terang banget menuju ke surga. Kanan tuh gelap tuh. Tapi manusia mikir, kalau jalan di gelap mungkin lebih seru ya, tantangan nih, kali-kali aja ya. Padahal itu kan salah nih contoh. Ngapain sih terang kalau terang gini? Aku lebih suka terang. Nah itu pilihan lagi ke manusia. Sebenarnya Tuhan udah ngasih jawaban, cuman kita nggak peka aja sebagai manusia. Makanya kamu butuh support system untuk membuat kamu peka gitu, ngasih tahu kamu, ini loh, ini udah salah loh. Ini loh, jangan kayak gini loh. Tapi yang mungkin nggak ada intim ya, yang deket ya. Iya nggak ada. Itu dia. Sempat ada sih kemarin-kemarin, cuman ya gitu deh. Udah nggak ada, jadi kita curhatnya ke blogspot aja. Aduh seru banget ya hari ini ngomong sama Kak Dela. Tetap fight dalam hidup itu. Kita nggak akan dibilang hidup kalau kita nggak berjuang. Hidup itu kan penuh perjuangan ya, apapun itu pekerjaan, percintaan, keluarga, itu semua bagian dari kehidupan kita. Kita jadi apa saat ini? Bersyukur aja deh kita jadi apa saat ini juga karena itu ya, karena mereka juga yang pernah melukai kita, bagian dari kesuksesan kita. Tetap hargai itu dan jangan simpan kepahitan terlalu lama ya di hati ya. Itu aja sih. Aku cuma bisa helping kamu dari segi kata-kata doang sama ini. Coba ini penting banget untuk kamu lakuin. Makanya kayak ya biasa orang gini, nggak mungkin deh Uleba tuh susah dalam hal percintaan. Belum tahu. Harusnya ya. Teman-teman itu ngasih kata yang positif ya, jangan yang negatif. Itu kata-kata apa yang kamu perkatakan tuh bisa diaminkan bahaya tuh. Bahkan kayak akhirnya sekarang teman-teman dekat udah pada kayak nanyain kayak, kok ini doang sih foto samain terus, yang ini dimana gini. Dan aku rese banget sama hidupnya. Iya betul. Maksudnya, udah mulai minder juga kalau sosial media posting ya mungkin kerjaan aja atau gimana, di-mention sama orang baru di-repost gitu. Tapi untuk yang pribadi kayaknya udah mulai, mungkin karena usia juga kali ya. Iya, udah selesai baca. Ya udah itu aja deh aku bisa ngasih tau kamu. Ada solusi nggak Kak buat kita? Oke, kamu tarik satu lagi deh. Ini tentang apa solusi tentang? Apa ya? Ada nggak sih yang bisa menerima kita dengan kekurangan kita dari latar belakang seperti itu? Ini, aduh, tanpa pertimbangan. Oh, Beb. Ada seseorang yang betul-betul tulus sayang sama kamu, tapi kamu nggak nyadar. Itu lover kekasih. Oh serius? Ada orang yang peduli banget sama kamu. Kamu harus mulai peka dengan mereka. Ciri-cirinya boleh lebih jelas orangnya? Wah ini bahaya nih, harus buka tarif nih kalau udah kayak gini. Orangnya seperti apa? Ada, dan dia Aquarius deh kayaknya. Kok jadi kayak gini sih? Aquarius? Enggak. Taurus atau Aquarius nih? Aquarius deh kayaknya. Kok jadi ngomongin zodiak sih? Enggak deh, pokoknya dia peduli sama kamu, dia sayang sama kamu. Ada orang yang sayang banget sama kamu, tulus banget sayang sama kamu. Jadi kita jangan putus asa ya. OTW cari di kontak yang Aquarius tolong mendekat. Terima kasih, ini penguatan loh Kak. Iya, ini berarti ada ya? Ada. Kamu gak usah khawatir, ada dia. Sayang, dia peduli banget sama kamu. Tuh pelukan, ciuman, tuh artinya kasih sayang. Cuman belum peka ya? Kamu yang belum peka deh kayaknya.
Ya udah kalau gitu kita sampai di sini aja. Untuk Kak Dela, sukses terus untuk karirnya. Untuk podcast juga sukses terus. Thank you so much. Makin sukses acaranya, Amin. makin banyak narasumnya lagi, makin Amin. panjang episodenya. Yeay. Oke. Ya Ini udah ulang deh, tahun yang oke. ketiga kan? Oh mungkin yang terakhir Kak Dela Oke. mau nyampein apa nih tentang dari kehidupannya Kak Dela bisa menjadi motivasi buat yang nonton. Oke, kalau dari beta sendiri untuk teman-teman, quotes yang selalu beta pegang adalah perbaiki hubungan lu dengan Tuhan, Tuhan akan perbaiki lu punya hidup. Itu sih. Jangan lupa andalkan Tuhan di setiap langkah kehidupan ketong. Thank you. Thank you Kak Dela, luar biasa. Udah ngerti kan sekarang, udah makin hebat dong pokoknya ke depannya sukses selalu dan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Dadah.